Bidadari chapter 94. Hanya orang gila. Tuhanku yang Maha Kaya akan menyiapkan untuk saya seorang pria yang bersih, suci, masih perjaka, dan mencintai saya bukan karena fisik saya. Karena saya wanita baik-baik, maka jodoh saya adalah pria baik-baik, bukan pezina. Heis, tak berhenti-hentinya dia menyindirku. Cih, seru Reiko sambil menatap pintu yang baru saja ditutup olehnya. Dasar wanita alim. Jadi sekarang kamu ingin menyindirku dengan bawa-bawa nama Tuhan. Memang kau pikir kau wanita suci? Ya, percuma Aida mengoceh juga di luar. Walaupun mendengar, Reiko juga tidak mau menimpalinya, dia malah mencebik. Mengoceh sendiri sambil melihat pintu yang sudah ditutup rapat, dan kini bibirnya pun manyun menatap ke arah pembalut di pinggir wastafel. Terserah dialah kalau mau bermimpi, bukan urusanku. Tapi aku sudah mengatakan yang sesungguhnya, supaya dia tidak akan sakit hati nantinya. Karena pria yang mau dengan wanita begitu, pasti cuma menipunya. Ujar Reiko lagi yang memang tidak yakin dengan apa yang dikatakan Aida. Sama sekali dia tak percaya. Berdasarkan logikanya, sebagai seorang pria sudah pasti tidak ada yang mau dengan wanita yang sudah tidak lagi sempurna. Hanya orang gila yang mau. Yah, orang gila yang buta, bisu, tuli, tak pernah menyentuh indahnya wanita. Atau orang gila punya kelainan suka dengan sesama jenis. Yah, pasti hanya orang gila. Gerutu Reiko lagi sambil mendekat ke arah meja wastafel dan menghempaskan napas. Semua yang diucapkan ini hanya ngedumel yang hanya bisa didengar oleh telinganya sendiri. Malas Reiko berdebat dengan Aida. Dan hanya orang gila pula yang mau membersihkan ini. Darah haid dicuci. Hanya orang gila punya pemikiran begini. Protesnya lagi sambil geleng-geleng kepala. Masih jijik untuk memegang yang ada di meja itu. Sesuatu yang atasnya berwarna merah dan berbau anyir. Dan aku membersihkan ini, aku termasuk orang gila. Ucap Reiko sendiri sambil menahan napas. Tapi aku bukan orang gila yang bakalan jatuh cinta dengan wanita tanpa sesuatu yang kenyal. Reiko mengingatkan dirinya sendiri. Iya, dia lagi-lagi sibuk dengan pikirannya sendiri dan omelannya sendiri, mana peduli dia dengan teriakan-teriakan Aida di luar. Apalagi sekarang dirinya sudah memegang pembalut itu. Jangan muntah. Kalaupun muntah, pasti yang keluar hanya cairan lambung bercampur cairan empedu karena aku belum makan. Ujar Reiko pada dirinya sendiri, dan kini dia merasa beruntung karena kemarin malam hanya Bi yang makan karena aku tak nafsu makan gara-gara ingat dosa-dosaku ini. Sial. Aku benar-benar bisa gila karena mencuci ini. Gerutu Reiko yang tak ada habisnya. Meski kini tangan kanannya sudah bereaksi, sibuk mengambil jet spray toilet, dan kemudian menyiram tangan kirinya yang memeras sesuatu yang dipegangnya. Reiko pernah melihat bagaimana Aida mencucinya, walaupun itu hanya sebentar. Jadi dia tahu harus melakukan seperti apa. Kalau aku udah makan, pasti aku mual-mual dan muntah. Sampai keluar keringat besar-besar di dahi Reiko mencucinya. Awas kau ya. Protesnya lagi karena memang ini bukan sesuatu yang nyaman dan bukan sesuatu yang pernah diimpikan olehnya. Sesuatu yang menjijikkan yang tidak akan pernah mau dilakukan sebetulnya. Aku, Reiko Byakta Adiwijaya, pewaris Adiwijaya Group, lulusan terbaik di universitasku, harus cuci pembalut. Terus saja Reiko memaki tanpa peduli dengan gedoran di pintu itu yang makin kencang. Tapi biarlah, kalau aku sudah melakukan ini semua rasa bersalahku padanya hilang kan? Hipotesa Reiko yang masih memeras itu dan membuat air yang mengalir masuk ke toilet menjadi berwarna merah. Seumur-umur aku bersama dengan Bi, belum pernah dia menyuruhku melakukan ini. Dan sepertinya Bi tidak akan pernah menyuruhku begini. Wanitaku itu wanita modern yang tahu bagaimana cara menggunakan sanitary napkin dengan benar dan tak percaya tahyul. Reiko lagi-lagi tak berhenti bicara.
Omelan yang membuat dirinya juga makin kesal dan kemana-mana lagi pikirannya. Kakek, ini gara-gara kakek menyuruhku untuk menikah dengannya. Kalau tidak, hidupku tidak akan semenderita ini. Makian demi makian terus saja terurai dari bibirnya di saat itu juga. Kini yang kena kakeknya sendiri. Dan Pak D-nya yang bernama Waluyo itu, dia yang harus disalahkan untuk semua penderitaanku ini. Awas dia. Kalau ketemu, aku ingin memberikan bogemku atau aku sumpel sama pembalut mulutnya. Lagi dan lagi Reiko ngoceh kemana-mana. Pak, buka pintunya. Tentu saja Reiko juga masih mendengar gedoran di pintu kamar mandi itu. Tapi, apa dia mau merespon? Lihat betapa bodohnya wanita itu. Aku sudah menyuruhnya untuk tetap di tempat tidur. Dia malah turun. Nanti kalau kakinya tambah terluka, tambah sakit, karena dia jalan menggunakan lututnya, menyalahkanku lagi. Ini semua karena aku. Terus saja, sekarang gedor-gedor sekencang itu menyakiti dirinya sendiri. Gerutu Reiko dengan mimik wajahnya geram. Sungguh Reiko merasa dirinya benar-benar menderita karena kedekatannya bersama Aida. Mulai dari sejak wanita itu dijodohkan dengannya, tak ada baik-baiknya menurutnya. Segini sudah bersih belum sih? Pakai sabun lagi ya? Tanya Reiko yang sudah memerah sampai bersih, sebelum memencet air supaya keluar dan membersihkan toilet dari darah. Masih ada kecoklatan dan darah kekuningan di pembalut, tapi darah merah sudah tak ada. Makanya Reiko menguceknya dengan sabun cuci tangan di wastafel. Aku terakhir nyuci baju dan ngucek pas ikutan pramuka di SMA dulu, sampai telapak tanganku mengelupas. Parah sekali. Sekarang aku ngucek dan nyuci pembalut lagi. Spers. Sambil memencet tombol air untuk membersihkan toiletnya, Reiko memutar bola matanya dan kembali ke wastafel. Seumur-umur aku baru ngerjain kayak gini. Ucapnya lagi yang kini minimal dia sudah bisa sedikit bernapas. Tak ada lagi warna merah darah itu, walaupun warna sabunnya masih agak kekuningan. Karena saat dikucek, dia akan mengeluarkan kotoran yang ada di serat pembalutnya. Bersih juga, ucap Reiko sekitar 5 menit kemudian saat dia memeras air sabun itu sudah tidak lagi timbul kecoklatan. Benar-benar airnya jadi putih dan bersih, dan senyum pun muncul di bibirnya. Aku bisa mencuci ini sampai benar-benar bersih begini. Tadi dia ngedumel, tapi sekarang Reiko seperti terpukau melihat hasil cuciannya sendiri. Dia memegang pembalut itu dengan dua tangannya kanan dan kiri, di sisi ujung-ujungnya sambil tersenyum. Wow, hebat sekali aku ya. Ini tadi merah, kotor dan menjijikkan, bau darah lagi. Dan sekarang ini jadi bersih, tak ada noda darah sama sekali. Pak, sengaja ditutup begini biar bisa langsung buangkan, biar gak ketahuan sama saya. Nanti saya cek loh Pak, cepat buka. Dan tentu saja dari tadi dia juga mendengar keributan orang di luar yang tak berhenti menggerakkan tangannya memukul-mukul pintu itu. Awas dia, sembarangan saja menuduhku kalau aku tidak melakukan apa yang kau ucapkan. Reiko membuka pintunya membuat wanita yang mau mengetuk lagi tidak jadi, dan sorot mata Reiko tertuju pada tangan Aida. Siku tanganmu itu sampai merah, kamu mengetuk-ngetuk ini. Ya abis gak dibuka-buka, protes Aida lagi yang kini masih menatap Reiko kesal. Aida tak peduli kalau dia menyakiti dirinya sendiri, yang penting kan dia ingin pintu itu dibuka. Lihat ini, siapa bilang aku tidak mencucinya? Orang ini benar-benar ya ingin menjatuhkan mentalku. Kenapa dia harus menunjukkan pembalutku seperti itu? Biar aku melihat gitu kalau dia benar-benar mencucinya. Atau biar aku benar-benar merasa tidak enak padanya dan merasa berhutang budi. Aida menggerutu di dalam hatinya, tapi dia tak bicara apapun karena benar apa yang dikatakan Reiko. Itu memang bersih, dan yang paling menyebalkan senyum di bibirnya itu loh. Bagaimana? Mana komentarmu? Ini bersih kan? Lihat tuh, sampai tidak ada bau darah, dan tuh, harum. Ya ampun, kenapa juga dia mengendus pembalutnya?
Hati Aida sampai memekik begitu melihat Reiko yang mendekatkan hidungnya pada pembalut yang kini sudah wangi sabun cuci tangan. Tentu saja jangan ditanya, bagaimana wajah Aida yang kini memerah dengan semua emosi yang campur aduk itu. Entahlah bagaimana dia harus merespon orang yang di hadapannya ini. Pak, apa Anda punya masalah dengan kejiwaan, psiko, atau apa kamu bilang? Reiko pun mencibir pada Aida. Kamu kali yang obsesif compulsive disorder kan? Buktinya pembalut gini aja harus dicuci. Ya ampun, kenapa nggak dibungkus dulu sih pakai plastik atau dibungkus dulu pakai tisu? Aida tidak mengomentari Reiko yang menuduhnya memiliki gangguan kejiwaan karena suka bersih-bersih dan suka dengan kebersihan yang berlebihan. Tapi dia mengomentari pembalutnya saat Reiko tadi mundur ke belakang dan kakinya menginjak pembuka tutup tempat sampah, lalu membuang begitu saja pembalut itu ke dalamnya. Reiko tak peduli kalau harus mengikatnya dulu dengan plastik atau harus menutupnya dengan tisu atau apapun, melempar begitu saja sebelum dia mencuci tangannya. Aku sudah bilang padamu, tunggu di tempat tidur. Kenapa harus turun ke sini lagi sih? Aida memang agak ngenyel tadi. Dia tak bisa terima begitu saja dan memaksakan diri untuk turun karena dia juga harus mengambil kerudungnya juga. Sekalian jalan, Pak. Tadi saya ke lemari dulu. Kenapa lemari saya itu diberantakin begitu sih, Pak? Bapak mau nyari apa? Saya nggak nyuri apa-apa kok di rumah Bapak. Kalau kamu nyuri udah pasti kelihatan. Aku tadi cari celana dalam kamu yang bagusan yang masih pantas untuk dipakai. Lah semuanya juga pantas, Pak, untuk dipakai. Saya nggak pakai celana dalam yang rombeng kok. Sinis Aida. Itu semua kartun yang jelek. Bilang aja kamu cari alasan biar bisa marah-marah di pintu ini dan bisa ngedekatin aku ke pintu ini kan? Dih, ngapain saya ngelakuin itu sih, Pak? Aida makin protes. Supaya kamu bisa bikin aku gendong kamu lagi kan? Biar aku jatuh cinta gitu sama kamu. Membulatlah mata Aida mendengar ucapan Reiko ini. Enggak, saya nggak minta gendong, Pak. Saya bisa jalan pakai lutut saya. Alah, Reiko bicara sambil mendekat dan sedikit membungkuk. Turunin, Pak. Udahlah, diam. Kamu harus menurut padaku. Apapun yang terjadi di sini adalah urusanku. Reiko tetap menggendong Aida dan menurunkannya lagi di tempat tidurnya. Dan kini dia bertolak pinggang. Kalau aku lihat kamu turun ke bawah lagi dan jalan dengan lututmu itu, maka jangan salahkan aku jika aku mengikatmu. Aku nggak main-main ini. Ancamnya yang membuat Aida kembali mencebik bibirnya. Dan saat itu sebelum mereka bicara lagi, suara getaran di saku celana Reiko membuat dirinya terpaksa mengambil handphonenya. Halo Dokter Alif,